Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafli Ramadansyah. Di sini saya akan menjelaskan tugas teknologi bioenergi. 1. Jelaskan mengapa perlu dicari alternatif pengganti bahan bakar fosil. Karena bahan bakar fosil merupakan sumber energi tak terbarukan dan tidak ramah lingkungan. Bahan bakar minyak bumi, gas alam dan batu bara telah menjadi sumber energi utama. Dan mengapa kita perlu mencari alternatif bahan bakar fosil karena sumber energi tak terbarukan. Dan dampak lingkungan yang merugikan, pembakaran bahan bakar fosil menghasilkan emisi gas rumah kaca, seperti karbon dioksida, CO2, yang berkontribusi terhadap pemanasan global dan perubahan iklim. Selain itu, proses ekstraksi dan pemrosesan bahan bakar fosil seringkali merusak ekosistem dan menyebabkan pencemaran tanah dan air. 2. Kelompok jenis bahan apa yang dapat dijadikan sebagai sumber penghasil bioenergi? Buat contoh masing-masing dan jenis produk bioenergi apa yang dapat dihasilkan dari setiap kelompok jenis bahan tersebut. Tanaman penghasil bioenergi generasi pertama, yaitu tanaman yang memiliki gula atau pati di dalamnya. Gula atau pati tersebut merupakan kelompok karbohidrat yang bisa dimakan oleh manusia yang akan menjadi bioetanol. Contoh dari bioetanol generasi pertama adalah jagung, tebu, dan gandum. Kelompok lemak juga bisa digunakan yang mana akan menjadi biodiesel. Contoh biodiesel generasi pertama adalah palem, kelapa sawit, biji rapa, dan kedelai. Tanaman penghasil bioenergi generasi kedua merupakan tanaman yang umumnya diambil lignoselulosa, minyak atau selulosa, yang mana tidak dapat dikonsumsi oleh manusia. Biofuel bioenergi ini dapat dijadikan bioetanol dan biodiesel. Contoh generasi kedua dari bioetanol adalah rumput gajah, gasifikasi, dan selulosa. Contoh generasi kedua dari biodiesel adalah jarak dan gasifikasi. Terdapat juga bioenergi generasi ketiga yang mana ada pada biodiesel dengan biomasanya adalah alga. Tanaman alga ini dimasukkan dalam generasi ketiga karena tidak berkompetisi pangan lahan dan diperkirakan hasil bisa 100% lebih banyak dibandingkan biofuel lainnya. Hal ini membuat alga menjadi bioenergi alternatif menjanjikan. 3. Apa yang dimaksud dengan Pure Plant Oil Phosphoryl (PPO)? Pure Plant Oil, PPO, adalah minyak nabati bio-oil yang telah melalui proses pemurnian yang dapat dipergunakan sebagai bahan bakar nabati, dan PPO dapat digunakan sebagai bahan bakar alternatif, baik penggunaan secara langsung ke mesin atau melalui proses reaksi kimia. Minyak nabati murni atau Pure Plant Oil, PPO, berasal dari minyak tumbuh-tumbuhan yang dimurnikan tanpa adanya perubahan kimia. Minyak nabati mentah perlu dipisahkan terlebih dahulu dari pengotor-pengotornya seperti getah, gum, asam lemak bebas, ALB, dan logam-logam alkali agar tidak merusak mesin. PPO berbeda dengan biodiesel karena komponen dalam biodiesel sudah melalui reaksi transesterifikasi dengan metanol yang menghasilkan produk fatty acid methyl ester, FAME, sedangkan PPO tidak. 4. Jelaskan alasan kenapa minyak kuah lemak perlu dikonversi terlebih dahulu menjadi biodiesel, misalnya melalui proses transesterifikasi. Agar dapat dijadikan sebagai bahan bakar, mengurangi viskositas, kekentalan. Minyak atau lemak mentah memiliki viskositas yang tinggi, sehingga sulit disemprotkan dengan baik di dalam ruang bakar mesin. Proses transesterifikasi mengubah trigliserida dalam minyak lemak menjadi ester metil, biodiesel, dan gliserol, sehingga viskositasnya menurun dan lebih cocok untuk sistem injeksi bahan bakar pada mesin. Meningkatkan efisiensi pembakaran. Biodiesel memiliki sifat pembakaran yang lebih baik dibandingkan minyak mentah. Ini karena ukuran molekul biodiesel lebih seragam, sehingga dapat bercampur lebih baik dengan udara dan menghasilkan pembakaran yang lebih sempurna. Mencegah kerusakan mesin minyak mentah mengandung senyawa yang dapat menyebabkan pembentukan kerak atau endapan dalam mesin, seperti gliserol, senyawa lilin, atau kontaminan.
Proses transesterifikasi memisahkan senyawa-senyawa ini sehingga biodiesel yang dihasilkan lebih bersih dan ramah mesin. Memenuhi standar bahan bakar biodiesel yang dihasilkan melalui transesterifikasi memenuhi standar internasional seperti ASTM D451 atau EN Matus PP2014 untuk bahan bakar mesin diesel, sedangkan minyak mentah tidak memenuhi standar tersebut karena sifat fisika kimianya. Proses biodiesel dari minyak goreng bekas menggunakan katalis abu tandan kosong sawit. Abu TKS yang telah disiapkan diabukan kembali, rising, di dalam tanur bersuhu 600 derajat selama 1 jam. Kemudian dihaluskan dengan mortar dan diayak dengan ayakan 100 mes. Abu hasil ayakan ditimbang dengan variasi 1%, 2%, 3%, 5% dari berat minyak goreng bekas. Setelah itu, abu dicampur dengan metanol dengan rasio mol 1,46 mol minyak, mol metanol. Setelah itu dilakukan pengadukan selama 1 jam menggunakan magnetic stirrer. Setelah selesai pengadukan, campuran disaring menggunakan kertas asring kasar dan filtrat, larutan 1, siap digunakan untuk proses transesterifikasi. Sebelum minyak goreng bekas diumpankan ke dalam proses transesterifikasi, minyak terlebih dahulu dipanaskan pada suhu 600 C selama 15 menit lalu disaring menggunakan saringan kasar. Minyak yang telah disaring diuji karakteristiknya yang meliputi kadar air, kadar kotoran, dan asam lemak bebas. Minyak ditimbang sebanyak 100 gram di dalam labu leher 2 ukuran 500 ml. Kemudian dipanaskan hingga suhu 700 C sambil diaduk dengan kecepatan 400 rpm. Setelah suhu tercapai, larutan 1 dituang ke dalam labu leher 2 dan proses transesterifikasi dibiarkan berlangsung selama 90 menit. Setelah itu, cairan hasil reaksi dituang ke dalam corong pisah 500 ml. Setelah didiamkan selama 30 menit, akan terbentuk 2 lapisan yaitu crude methyl ester pada lapisan atas dan crude glycerol pada lapisan bawah. Crude glycerol dipisahkan dari methyl ester, lalu methyl ester dicuci menggunakan air panas dan dikeringkan di dalam oven pada suhu 105 C. Apa saja parameter kualitas biodiesel untuk bahan bakar dan jelaskan pentingnya setiap parameter tersebut. Viskositas, kinematic viscosity. Mengukur kekentalan biodiesel pada suhu tertentu. Viskositas yang sesuai memastikan aliran bahan bakar yang lancar melalui sistem injeksi. Jika terlalu tinggi, injektor bahan bakar dapat tersumbat. Jika terlalu rendah, daya pelumasan berkurang, meningkatkan risiko keausan mesin. Densitas, density. Kepadatan bahan bakar pada suhu tertentu, memengaruhi jumlah bahan bakar yang disuplai oleh pompa injeksi. Kepadatan yang tepat memastikan efisiensi pembakaran dan daya mesin optimal, angka setana, Siten number. Indikator kemampuan bahan bakar untuk menyala sendiri di dalam mesin diesel. Angka setana yang tinggi, 51, memberikan pembakaran yang lebih cepat dan efisien. Mengurangi suara mesin dan emisi gas buang. Nilai kalor, calorific value. Energi yang dihasilkan persatuan massa biodiesel. Nilai kalor menentukan efisiensi energi biodiesel. Nilai yang lebih tinggi menghasilkan daya lebih besar per volume bahan bakar yang digunakan.